Pustaka genom dapat diartikan sebagai sekumpulan sekuens atau urutan DNA dari suatu organisme yang masing-masing telah diklon ke dalam vektor tertentu untuk memudahkan pemurnian, penyimpanan, dan analisisnya. Konstruksi pustaka genom ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasi gen yang terlibat dalam pengkodean berbagai fenotip organisme tertentu, sekaligus sebagai penanda molekuler untuk analisis keragaman genetik. Protokol cloning yang efektif dan efisien pun diperlukan sebagai fondasi dari konstruksi pustaka genom ini. Protokol cloning yang dimaksud secara konvensional dimulai dari isolasi DNA ligation menggunakan enzim restriksi untuk memperoleh fragmen DNA, ligase fragmen DNA menjadi sebuah vektor, transformasi vektor rekombinan menjadi sel bakteri, multiplikasi sel bakteri menjadi koloni, diikuti dengan isolasi vektor plasmid dan sequencing DNA sisipan. Perpustakaan gen dibedakan menjadi dua menurut sumber DNA yang digunakan. Yang pertama yakni pustaka genom yang dibangun menggunakan DNA genomik atau kromosom, sementara pustaka si DNA dikonstruksi menggunakan DNA hasil transkripsi balik suatu populasi messenger RNA seperti yang umum dijumpai pada eukariotik. Jika ingin melakukan cloning gen tanpa mengetahui tipe sel yang mengekspresikan gen tersebut, atau kita tidak dapat memperoleh cukup sel dari tipe yang sesuai, maka pustaka genom pasti memiliki gen tersebut. Akan tetapi, jika hanya berminat terhadap sekuens pengkode suatu gen, kalian dapat memperoleh gen tersebut dari pustaka si DNA. Jika kita mengetahui sel mana yang mengekspresikan gen, kita dapat memulai membuat pustaka dengan cara mengisolasi messenger RNA dari sel darah merah. Tersedia 3 vektor utama yang dibedakan menurut kebutuhan insert, yaitu vektor untuk insert berukuran kecil, medium, dan vektor untuk insert berukuran besar. Vektor for small insert berukuran kecil disediakan untuk insert berukuran kurang dari 10 pasang basa, di mana hampir selalu menggunakan vektor plasmid. Vektor yang umum digunakan adalah plasmid PUC19 pada Escherichia coli yang resisten terhadap amfipilin. Namun, kini terdapat vektor lain yang dikembangkan yang dinilai lebih unggul dibandingkan dengan PUC19, yakni vektor P-Smart. Keunggulan vektor P-Smart ini yakni dinilai mampu mengurangi masalah terkait dengan daerah pengkodean cloning. Sementara itu, vektor lain yang biasa digunakan karena menunjukkan stabilitas yang tinggi adalah vektor P-Jes. Vektor for medium insert. Untuk insert berukuran 10 hingga 40 pasang basa digunakan vektor yang memiliki jumlah salinan rendah, yakni 10 hingga 20 kopi per sel. Vektor yang umum digunakan adalah phosmid jika mengandung F-plasmid origin atau cosmid jika mengandung origin yang berbeda. Vektor ini dapat ditingkatkan dengan penambahan ORIV yang akan meningkatkan jumlah salinan menjadi hampir 50 per selnya. Ketika insert pada vektor ini sangat besar, konstruksinya disebut dengan Bacterial Artificial Chromosome atau BEC. Vektor for large insert. Untuk insert ukuran 100 hingga 200 pasang basa, umumnya digunakan vektor BEC. Meskipun demikian, vektor BEC dikembangkan hingga mampu mengandung insert berukuran lebih dari 300 pasang basa. Pustaka genom dengan BEC ini sebagian besar dibangun dengan fragmen DNA yang dihasilkan oleh partial restriction ligation. Vektor lain dengan kemampuan yang serupa adalah PIC dari Bacteriophage P1. Mekanisme pembuatan genom library diawali dengan isolasi genom DNA dan pemotongan genom menggunakan enzim restriksi yang sesuai. Pada DNA prokariot dapat dilakukan ekstraksi langsung, sementara pada eukariot, pemurnian DNA genom terlebih dahulu dilakukan melalui isolasi nukleus dan penghilangan protein lemak serta makromolekul lain yang tidak diinginkan melalui pemberian protease dan ekstraksi fenolkloroform. Setelah isolasi DNA dilakukan, genom DNA dipotong secara acak menjadi fragmen berukuran sesuai dengan vektor yang dipilih. Pemotongan dapat dilakukan secara fisik dengan sonikasi dan digesti menggunakan enzim restriksi yang akan menghasilkan fragmen-fragmen dengan ujung tertentu bersama sticky ends, ataupun pemotongan digesti parsial dengan cara mengurangi jumlah enzim restriksi sehingga akan diperoleh fragmen-fragmen DNA genonim yang relatif panjang. Langkah selanjutnya adalah pemilihan dan pemotongan vektor yang sesuai dengan ukuran gen insert. Untuk selanjutnya dipotong menggunakan enzim restriksi. Setelah langkah ini selesai, insert gen pun dapat ditransformasikan ke dalam vektor yang saling kompatibel.
Tahap akhir yakni transformasi dan seleksi koloni, di mana setelah gen insert ini sudah tertransformasi ke dalam vektor yang kompatibel, vektor tadi dapat ditransformasikan ke dalam host dan dilakukan seleksi koloni untuk menentukan koloni yang mengandung insert gen. Screening DNA library. Screening pustaka adalah proses identifikasi klon yang membawa gen yang diinginkan. Pustaka DNA merupakan koleksi dari ribuan klon dalam bentuk plak atau koloni di atas plate. Langkah screening DNA meliputi elektroforasi untuk memperoleh fragmen gen yang akan disisipkan pada bakteri, di mana selanjutnya fragmen gen yang diinginkan akan berintegrasi dengan protein merah alfa membentuk loop. Di sisi lain, fragmen bakteria artificial kromosom dan fragmen gen yang diinginkan akan digabungkan serta dengan protein alfa merah dan produksinya akan dihentikan dengan inkubasi pada suhu 32 derajat Celcius. Langkah selanjutnya yakni pemotongan fragmen campuran menjadi fragmen-fragmen pendek menggunakan enzim restriksi for base specific. Untuk selanjutnya, diklon dan diinjeksi ke dalam vektor plasmid. Plasmid pun dapat dipindahkan ke dalam cawan Petri berisi koloni bakteri, dan setiap koloni bakteri membawa fragmen hasil cloning yang berbeda-beda. Screening pustaka genom dengan metode hibridisasi diawali dengan menumbuhkan koloni bakteri yang mengandung sisipan pustaka pada agar. Sejumlah besar bakteri transformasi yang berbeda pun tumbuh, sehingga semua gen di pustaka memiliki peluang untuk muncul. Selanjutnya, koloni bakteri dipindahkan ke membran atau filter. Filter diletakkan di atas bagian koloni bakteri, kemudian diangkat secara hati-hati. Sebagian dari setiap koloni bakteri akan menempel pada filter, sementara sisa koloni tetap berada di tepi agar. Setelah difilter, bakteri dilisiskan dan DNA akan didenaturasi. DNA single strain tetap terikat pada filter dan sebagian besar komponen bakteri akan tersapu bersih. Filter pustaka ditutupi dengan larutan probe DNA single strain berlabel radioaktif. Terjadi hibridisasi, kemudian probe sisa yang akan tersapu bersih. Selanjutnya, sepotong film fotografi ditempatkan di atas filter guna mengidentifikasi molekul hibrida. Ketika probe berhibridisasi ke sisipan pustaka, titik hitam akan muncul pada film fotografi. Dengan menyejajarkan koloni bakteri asli dengan film fotografi, sisipan perpustakaan yang sesuai dapat diisolasi dari bakteri. Screening perpustakaan dengan prosedur imunologi diawali dengan inokulasi bakteri yang membawa pustaka gen pada agar, untuk selanjutnya dipindahkan ke dalam membran dan dilisiskan sehingga protein yang dilepaskan terikat pada membran. Pada gambar ini hanya menunjukkan satu protein yang melekat, tetapi pada kenyataannya sejumlah besar protein yang berbeda akan ikut melekat. Protein ini termasuk yang berasal dari pustaka gen serta banyak protein bakteri lainnya. Selanjutnya, membran diinkubasi dengan antibodi primer yang hanya mengikat protein yang diinginkan. Mbak iya sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo